obrolin enggak? Oke, saya minta tolong boleh monitor di panggung dinaikin, bukan kalau mimbar dinaikin. Ini mimbar fenomenal ya, cuman di gereja saudara ada mimbar yang luar biasa seperti ini. Jadi ini dahsyat sekali. Shalom ibu-ibu sekalian. Saya senang boleh kembali lagi ke sini ya. Jadi tadi diumumkan bahwa nanti bulan November kita akan bertemu lagi. Saya rupanya kalau ketemu Ibu Manta ada aja tugas-tugas. Heran juga. Ya, tapi adalah kebahagiaan dan sukacita bisa turut berdiri dengan wanita Bethel Indonesia. Saya rindu melihat para wanita yang banyak di GBI itu yang memenuhi kuota di atas 50% dari komposisi jemaat itu dibangkitkan untuk berdiri dan bergerak bagi Tuhan. Amin. Saya rindu, ini seperti raksasa tidur. Waduh, raksasa tidur di GBI apa Bu? Wanitanya. Iya, jadi memang wanita kalau dandan cantik-cantik harum-harum sih mendukung lah ya. Bagus lah ya daripada apok-apok, kita bener gak sih? Iya kan? Lalu ya dia suka hospitality, bikin makan ya. Selalu kalau ibu-ibu ngumpul tuh makanannya banyak, enak-enak ya. Komsel-komsel kalau wanitanya banyak dijamin kampung tengah beres gitu. Tapi wanita punya peranan jauh dan lebih daripada itu. Jauh lebih daripada itu. Dan untuk terjadinya panen raya, jiwa-jiwa dituai, kita tuntaskan amanat agung pada hari-hari terakhir ini. Maka partnership atau kemitraan antara laki-laki dan perempuan itu harus mengalami restorasi yang utuh dan penuh. Amin. Tidak bisa lagi perempuan menjadi pemain cadangan. Dia harus turun di lapangan juga menjadi pemain utama. Amin, ibu-ibu sekalian. Dan karena itu saya bergelora sekali selama waktu masih mengizinkan, karena maksudnya gimana ya, saya nggak bisa ada di dua tempat pada saat yang sama gitu loh maksudnya. Ya, jadi selama waktu masih mengizinkan, ayo sok gitu ya. Saya hadir di pertemuan-pertemuan wanita untuk bisa menyuarakan bangkitnya para perempuan-perempuan menjadi tenaga penuai di akhir zaman. Amin. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi ada dua pertanyaan yang menjadi trigger atau mengusik atau menstimulasi kita untuk bisa melihat pembahasan pada malam hari dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mau ajak kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk malam hari ini, dan sebentar kami akan mulai membuka teks firman Tuhan. Hamba berdoa pengurapan Allah turun bagi hamba-Mu dan bagi kami semua yang hadir, sehingga Tuhan ada pewahyuan, ada nafas kehidupan yang mengalir lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan kekuatan yang baru Engkau berikan kepada kami para wanita di malam hari ini. Kami memberi diri kami untuk ditangani oleh Tuhan sendiri. Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan, melepaskan kami yang terikat, menjamah kami di area-area yang perlu Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang tahu bagaimana membangun kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, teks kita malam hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-40. Saya akan memulai, ibu-ibu boleh siapkan ya, karena saya tidak kutip 3 ayat ini. Jadi silahkan siapkan di Alkitab saudara. Tetapi yang saya akan share ini judulnya adalah kuat di tengah badai. Nah, ini kita ada ngomong-ngomong badai lagi ya, badai. Mestinya sih kita orang Indonesia, warga plus 62 ini sudah terbiasa sama badai, benar gak sih? Apalagi yang baru di bawah kolong langit Indonesia ini, benar gak? Kita macam-macam badainya. Ibu-ibu suka baca berita gak? Di mana bacanya? Bukan. Jujur banget loh ibu ini. Ya, zaman sekarang mah ibu-ibu mau TikTok aja, Bu Evelyn. Nah, lo udah pakai musik, pakai adegan komplit no. Dan singkat, padat, jelas, mengena di saraf-saraf kita. Ya, jadi macam-macam gejolak terjadi di tengah bangsa kita.
Saya rasa tadi pagi atau tadi malam saya lihat berita ya, ada utusan dari Sumatera, orang-orang mungkin representasinya ya, yang kemudian menghadap ke pemerintah, minta pemerintah bertanggung jawab untuk menangani korban bencana. Jadi ternyata korban bencana tahun lalu itu belum beres itu penanganannya, ibu-ibu. Masih tahu saudara-saudara kita Sumatera itu yang kena bencana itu, banyak yang hilang tempat tinggal. Ya, jadi sekarang kalau kita katakan udah nggak muncul loh beritanya, sudah kayaknya udah kena lagi gelombang yang lain kan gitu kan, benar nggak? Indonesia ini banyak aja gelombang-gelombang, ya. Belum nanti gosip yang nggak jelas-jelas. Lalu kemudian yang lain mengendap akhirnya nggak muncul. Itu masalah belum beres ibu-ibu, ya. Korban bencana saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu belum tertangani dengan baik. Saya belum dengar kabar apakah ada pemukiman yang disiapkan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggalnya. Apa mereka tinggal di hutan, ya, tinggal di pinggir-pinggir sungai? Kita nggak tahu. Beberapa tahun lalu waktu ada bencana besar di Palu, ya, ada likuifaksi itu sudah tahu ya. Kondisi itu gempa disertai dengan banyak banjir, likuifaksi tanahnya bergeser ya. Itu saja butuh waktu yang panjang karena saya berulang kali turun ke lapangan di sana ya. Mulai dari kondisi yang rusak bertahap tuh. Lalu kemudian membawa bantuan ke sana, menyaksikan bagaimana hunian-hunian sementara dibangun oleh berbagai yayasan sosial dan juga pemerintah. Lalu kemudian dari hunian sementara menjadi hunian tetap atau huntap. Nah, di huntap itu kita ada church planting di sana. Di wilayah itu. Jadi satu huntap itu 2000 rumah dibangun oleh pemerintah. Jadi sekarang jadi hunian tetap. Ya, di sana saya kerjasama dengan hamba Tuhan yang melakukan penanaman gereja. Kita support dia. Mulai dari pagarnya bambu sekarang sudah bisa pagar besi. Ya, bisa ada pagar besi di rumahnya gitu loh. Lalu tegel mulai dipasang. Nah itu proses berapa tahun? Ini berita terakhirnya dia pasang tegel. Wah, rumahnya berdiri dari kapan? Nah itu korban apa? Likuifaksi. Nah jadi bisa kebayang nggak bagaimana saudara-saudara kita yang Sumatera itu belum kelar gitu loh. Hanya karena beritanya nggak muncul lagi di TikTok kita, karena TikTok kita sekarang ada lagu ya, lagu ketan bolu ketan. Ada jenis buah yang baru katanya. Ya, anak-anak jangan sampai dengerin kayak gitu, dia pikir beneran buah itu. Ya. Jadi udah ketutup beritanya gitu. Lalu ada masalah apa? Coba lihat lagi slide berikut itu. Jadi storm ini macam-macam. Kemudian kita melihat kondisi bagaimana pelemahan rupiah terhadap mata uang asing ya. $1 per hari ini sudah 14 ribu itu SGD. SGD tadi mau transaksi saya udah berapa nih sekarang? Ya. Bayangkan. Lalu USD sudah 18, hampir 200 ya, 18.200. Nah, coba bayangkan. Jadi itu akan mempengaruhi harga bahan pokok. Ibu-ibu yang sering ke pasar udah berasa nggak harga naik? Berasa ya? Berasa. Nah, jadi kalau harga naik, semua bahan pokoknya naik, ya nanti bahan jadinya jadi mahal juga, kan gitu. Lalu kita lihat. Tidak hanya masalah itu, tapi juga proses peradilan di tengah-tengah bangsa kita yang runtuh. Bagaimana keputusan-keputusan diambil tidak lagi dengan pertimbangan akal sehat, tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang valid. Keputusan diambil karena ternyata orang-orang bisa dikriminalisasikan. Jadi hukum kelihatannya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini kondisi nyata, kita bukan sedang bergosip. Ya. Dan ini adalah badai yang menerpa bangsa kita dan kondisi-kondisi mungkin membuat para investor kemudian menarik investasinya dari Indonesia. PHK gelombangnya akan bergulung-gulung. Saudara perlu banyak berdoa supaya jemaat tidak kehilangan pekerjaan. Ya. Karena kalau jemaat kehilangan pekerjaan, apakah gereja bisa menjadi tulang punggung untuk menolong jemaat? Nah, ibu-ibu ini perlu dikaryakan ya. Nah, jadi all kinds of that. Ini adalah badai yang nyata. Tapi saya juga berikan catatan di situ. The storm is real, but so is our God. Badainya nyata.
Kita tidak boleh pupur-pupur berita. Kita tidak boleh menegasi atau kita bikin make up gitu. Asalkan-akan gak gitu. Saya pernah kenal ada satu anak dari keluarga super duper extra rich family yang bilang, Pastor Evelyn, jangan bicara mengenai masalah. Kenapa? Itu negatif. Kita kalau bicara positif. Loh, kita bicara apa adanya dong. Iya benar gak? Memang kita jaga perkataan mulut kita tidak mengutuk-utuk. Tapi situasi yang real, kita perlu katakan apa adanya. Karena Tuhan kita tidak terintimidasi dengan situasi dan badai yang real yang dihadapi oleh bangsa kita. Yang paham katakan amin. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita punya reputasi yang tidak bercacat celah, di mana Dia selalu hadir mendampingi umatnya dari badai ke badai ke badai ke badai, dari angkatan ke angkatan, dari generasi ke generasi. Dia punya reputasi tidak bercacat celah dan tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Makanya kita mesti di saat ini lebih akrab sama teks firman Tuhan daripada akrab sama berita TikTok, saudara. Supaya kita kenalan sama pribadi Allah yang cakap, yang berhasil memimpin umatnya melewati, memanuver badai dan badai itu. Saudara, kita selalu bilang Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Benar tidak berubah apa berubah Dia? Tidak berubah. Kalau Dia tidak berubah, maka kehadirannya di tengah badai dalam catatan Alkitab juga akan menjadi kehadiran yang sama bagi kita di tengah-tengah badai di bangsa ini. Amin. Keren loh. Kita akan punya pengalaman sebagaimana Yesus hadir beserta murid-muridnya di perahu waktu Dia bilang menyeberang ke seberang. Saudara mau pengalaman seperti itu? Iya, memang kita mesti kita alami. Benar nggak? Emang belajarnya mau di STT? Belajar di ruang kelas kehidupan yang nyata, karena Tuhan kita is real. Dia real. Amin. Nah, sekarang coba kita lihat teksnya bersama-sama. Ibu-ibu sekalian, di Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Boleh buka Alkitabnya. Ini mah ayatnya 31 doang ya. Bagus, media bantu saya ya. Kita akan lihat dari ayat yang ke-29. Kita akan suarakan bersama-sama. 3, 2, 1. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ibu-ibu sekalian, ayat ini diperkatakan atau menjadi catatan ya di dalam kitab Yesaya. Tadi saya berkata bahwa Tuhan itu punya reputasi ya. Nah, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu punya reputasi karena kita punya Alkitab, saudara. Jadi di Alkitab kita bisa baca teks perjanjian lama. Bagaimana Allah hadir memimpin umatnya dalam episode-episode, dalam fase-fase perjalanan mereka. Ya, Dia hadir. Dia adalah Allah yang membawa umatnya keluar dari rumah perbudakan Mesir, lalu berhasil menyeberang Laut Merah. Keren banget gak tuh? Ya, ini bukan AI teknologi, beneran terjadi. Ada bangsa yang menyeberang melewati tanah kering dengan tembok air di kiri kanannya. Jumlahnya berapa yang nyebrang, Bu? Ini bukan kayak nyebrangin kambing 3 ekor. Ini nyebrangin orang, katakan orang. Berapa jumlahnya? Close to 2 million people. 2 juta orang. Saudara coba deh nyebrang bareng-bareng deh. Kita nyebrangin anak kita kalau saudara punya anak 5. Nah, gandengan sama papa ya, yang baby digendong mamanya. Ayo kita nyebrang. Nyebrang jalan aja di jalan sebelah sini nih. Nyebrangin. Terus bawa anjing 2 ekor juga. Gitu, satu keluarga 5 orang plus anjing 2 ekor, kucing 2 ekor. Nah, saudara dikira nyebrangin 2 juta orang tuh kayak apa? Kan itu ngkongnya nenek
semua di situ juga. Emang semuanya yang gagah-gagah, cewek-cewek yang cantik-cantik itu, muda-muda kan enggak, yang kecil, mulai dari yang kecil sampai yang tua itu. Betul? Termasuk sama kambing-kambing dan domba-dombanya juga tuh. Nyebrang itu sekaligus. It is not an easy game, you know. Itu luar biasa, itu kolosal. Dan Tuhan hadir, tampil, memimpin umatnya. Dan bagaimana dia memimpin mereka? 2 juta lebih orang, terus aja mereka tuh beranak pinak tuh orang-orang Yahudi itu kan. Karena justru itu yang bikin Firaun takut kan, karena mereka udah kayak kelinci gitu loh. Beranak terus, takut mereka nih orang-orang Mesir nih. Jadi tuh orang nggak tahu ya, malam-malam gitu suka nggak ada hiburan lain kayaknya. Jadi di padang gurun aja terus aja dia beranak pinak jadi makin banyak gitu loh. Dan Tuhan pelihara mereka. Tidak ada yang mati kelaparan. Tuhan kasih minum mereka. Tuhan jaga mereka dari sakit penyakit. Itulah Tuhan yang sama yang diperkatakan oleh Yesaya ini. Nah, ayat 29 tadi berkata dia beri kekuatan kepada yang lelah. Jadi ternyata orang bisa capek juga ya. Lalu orang muda menjadi lelah, teruna-teruna jatuh tersandung. Saya mendengar istilah-istilah jompo. Anak muda jompo katanya. Saya baru tahu ada istilah itu. Jadi rupanya jompo itu bukan karena udah ubanan dan putih sekali rambutnya, bukan. Anak muda sekarang umur 20-an itu coba periksa tasnya, isinya minyak angin apa segala itu. Jadi mereka sudah lebih dahulu hidup dengan minyak angin. Umur 20-an koleksi di tasnya minyak angin berbagai macam merek dan aroma. Semua ada di situ. Mulai dari yang dihirup, digosok di leher. Ternyata teruna-teruna bisa lelah, capek hati dan gelisah. Nah ibu-ibu sekalian, ini bukan perkara baru bagi Yesaya. Nah kita lihat latar belakangnya. Kenapa saya bilang bukan perkara baru? Coba balik ke slide. Yesaya 40 itu ditulis untuk orang-orang yang dalam pembuangan. Jadi ibu-ibu kalau kita belajar kitab Yesaya ya, ini kita mesti sedikit terdidik sama firman Tuhan nih. Yesaya itu 66 pasal, pasal 1 sampai pasal 39 itu bicara mengenai penghukuman, teguran keras Tuhan bagi bangsa pemberontak itu. Jadi itu teguran, hardikan dari pasal 1 sampai 39. Lalu pasal 40 sampai 66 ke ujung itu isinya mengenai pesan pengharapan. Bagaimana Tuhan akan hadir membela umatnya. Kenapa mesti dikasih pesan kontras yang seperti itu? Supaya umat yang sedang ditangani kedegilan hatinya ini tidak kemudian kalau orang Jakarta Barat bilang tidak jadi amsyong. Ya, jadi tawar hati. Ya kita kalau didik anak kita, kalau kita marahin terus habis dia, benar nggak? Dia udah gak ada harapan lagi. Nah Tuhan itu Bapa yang mengajar anak-anaknya. Katanya anakku yang kukasih itu, diapain? Bahasa Indonesia bilang, anak yang kukasihku. Coba teks bahasa Indonesia periksa deh. Bukan ku ajar, ku hajar. Ada hanya di tengah. Iya loh, anakku yang kukasih itu ku. Loh kita bilang ku ajar, enggak, ku hajar. Ya. Jadi kalau Tuhan hajar itu artinya Tuhan masih sayang. Ini kitab Yesaya isi gitu. 39 pasal tuh teguran, penghukuman. Tiba-tiba nih engselnya satu muncul. Pasal 40. Mulai ada suara pengharapan. Di tengah didikan Tuhan yang keras kepada umat kesayangan, umat pilihannya. Jadi konteksnya mereka itu sedang dalam pembuangan. Kenapa bisa ada di pembuangan? Ya itu karena degil hatinya, nakal itu loh. Jadi mereka diangkut semuanya ke pembuangan. Mereka meninggalkan tanah tumpah darah, tempat kelahirannya, tempat dia orang bermukim, tempat dia merasa nyaman, tempat yang dia familiar. Tuhan izinkan mereka dibawa ke negeri asing. Ibu-ibu sekalian, mereka lelah, terusir, dan bertanya-tanya apakah Tuhan telah melupakan mereka. Memang selalu begini bisa muncul ya. Kalau udah kena hajar begitu, ya, kena disiplin. Nah mikir dah, ini Tuhan masih ingat kita gak ya? Jangan-jangan titik koordinat GPS hilang kayaknya. Signal buffering atau, hey God, ingat aku loh ini loh. Gitu.
Kadang-kadang kalau kita udah susah banget begitu. Sama murid-murid kan juga begitu juga. Waktu tengah badai mereka ngomong apa? Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Coba mikir gitu loh. Ada Yesus dalam perahu. Waktu mereka digojok-gojok di badai bilang apa? Don't you care? Kalau orang Betawi bilang, lo peduli gak sih? Mati lo kita nih. Gitu. Padahal udah duduk, makan, berjalan, lihat mujizat, kemana-mana bareng. Bener gak? Tapi mikirnya masih, nah nih Tuhan gak peduli nih sama kita nih. Tuh saudara, kayak begitu. Jadi orang Israel juga merasa lelah terus lalu bertanya-tanya, Tuhan itu apakah sudah melupakan mereka? Nah, audiens asli ya, kepada siapa perkataan Yesaya 40 ini dituliskan, mereka sangat paham. Karena mereka mengalami langsung runtuhnya ekonomi secara nasional. Hello? Jadi kalau kita sekarang agak goyang-goyang ini ekonominya, ya rupiah terus melemah. Bahkan dengan mata uang negara tetangga kita tuh, tempat shoppingnya dan tempat berobatnya orang-orang Indonesia, sekarang udah beralih katanya. Sudah pindah ke Pineng. Tapi biasa kan Mount E isinya orang Indonesia bukan? Orchard Road itu denger aja, orang Surabaya, Surabaya di pas ini. Kenapa dia ngobrol aja, kita langsung tahu gitu loh. Orang Surabaya itu di mana-mana gampang dikenali kok saudara. Sampai ke Philadelphia aja orang Surabaya kita bisa kenal. Saya ketemu orang Surabaya, saudara, saya di Philadelphia bilang gini, how do you know that I come from Surabaya? How do you know, Pastor Evelyn, how do you know that I come from Surabaya? I said, of course I know. Jalan-jalan di Orchard banyak orang Indonesia. Ibu-ibu sekalian, bahkan sama Singapura, rupiah kita melemah. Jadi ada suatu krisis ekonomi secara nasional dan itu bukan perkara yang baru di bawah kolong langit ini, bukan perkara baru bagi Tuhan Allah kita. Karena audiens asli daripada Yesaya 40 adalah orang-orang yang mengalami itu. Bukan hanya ekonomi mereka lemah, mereka sedang mengalami penjajahan, pendudukan asing dan mereka semua diusir tercerabut dari tempat tinggal mereka, diangkut ke satu negeri asing. Bayangkan bagaimana mau berpikir, bagaimana mau merencanakan kehidupan keluarga, nggak bisa karena mereka dicabut dari tanahnya. Di Indonesia juga sekarang sedang ada masalah pertanahan, saudara, ada perampasan lahan di berbagai pulau-pulau besar kita. Baca berita nggak yang itu? Di TikTok ada juga yang kayak gitu. Jangan-jangan nggak ada berita itu? Nggak ada ya? Oh, ada bu, perampasan lahan di Kalimantan, ya Papua, tuh saudara-saudara kita di Papua tuh ada berapa juta hektar yang akan dirampas dari tanah adat mereka. Itu ada. Nah itu bukan perkara baru, katakan bukan perkara baru. Berarti kalau kita membaca teks Alkitab, ibu-ibu sekalian, saya dorong kita menambahkan literasi Alkitab ya. Mata kita akan melek. Kita lihat, wow, Tuhan tidak abai, Tuhan hadir, Tuhan menolong. Karena memang bukan perkara baru bagi Tuhan. Dan kalau Allah hadir dalam kasus-kasus itu di Alkitab, maka Tuhan yang sama bisa hadir berdiri bagi kita di tengah bangsa ini. Amin. Nah, sekarang kita fokus kepada ayat 31 tadi. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ibu-ibu pahamilah bahwa menanti itu bukan buang-buang waktu. Ya, kita kembali ke slide tadi. Pahami bahwa menanti bukanlah buang-buang waktu. Kata menanti-nanti di situ dari bahasa aslinya adalah kava. Apa ini kava? Ya bahasa Ibrani itu kan deskriptif ya. Dia ada deskripsinya gitu. Jadi kava itu gambarannya seperti orang memilin tali. Tahu nggak tali? Kalau kita 17-an suka ada tali tambang ya. Sudah lihat, ibu-ibu lihat tali tambang itu pilinan tali-tali kecil dipilin, nanti udah digabung, lalu kemudian digabung lagi. Jadi makin dipilin, ditambahkan, dia makin tebal. Ya, betul ya? Lalu kalau dia makin tebal itu tali, maka dia makin kuat untuk menahan beban. Betul ya? Nah, kata itulah dengan gambaran memilin tali seperti itu. Yang menjadi gambaran dari kata kavah. Jadi menanti itu, kava
itu seperti orang memilin tali. Makin lama dipilin, mestinya efeknya makin kuat. Dan ini bukan sekedar menanti begitu saja. Karena kalau secara lengkap Alkitab dikatakan di sini orang-orang yang kawanya dengan Tuhan. Jadi kafahnya sedang dipilin itu seperti orang milin tali itu dengan siapa? Dengan Tuhan. Bayangkan bahwa Anda ada bersama dengan ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Pernah tahu lagu itu? Kita lagi kawah dengan Tuhan. Jadi ibu-ibu saya tulis di sini, kawah itu mengikat bersama, meregang seperti tali yang tertarik. Ya, kata kerja kawah menggambarkan penantian yang disengaja dan penuh ketegangan yang mengikat hati pada campur tangan Tuhan. Jadi kita ada di ruang tunggu bersama siapa? Tuhan. Jangan dengan TikTok. Jangan dengan TikTok ditemenin sama Instagram. Ya. Terus pakai cemilan-cemilan. Lalu Netflix. Ibu-ibu kalau menunggunya di ruang tunggu Tuhan tuh ada dampaknya soalnya. Karena Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah kalau nunggunya sama TikTok, nunggunya sama Instagram, makanya makin loyo. Ya, itu namanya kita bukan menunggu, kita lagi buang-buang waktu. Ya, ibu-ibu yang senyum-senyum nih kenapa sih? Menantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif ibu-ibu sekalian ya. Ini adalah sikap aktif dan penuh harap. Saya bisa tahu apakah seseorang itu sedang menantikan Tuhan. Itu kelihatan dari bukan hanya after effect-nya ya. After effect-nya kan dia akan jadi kuat. Tapi kita bisa lihat bagaimana positioningnya. Kita bisa lihat bagaimana sikap seseorang. Waktu jawaban doa yang ditunggu-tunggu belum terjadi, pada saat terobosan yang dia rindukan belum terjadi, kita bisa lihat sikap-sikapnya. Karena justru pada saat masa penantian itu yang jadi bahaya bukannya badai. Ibu-ibu saya bikin catatannya nih, bukan badainya ya. Memang badai itu bikin kita jadi harus menunggu. Jadi kayak kita terintervensi. Jadi kayaknya rencana kita yang mestinya mulus, ya belum jadi kejadian ini gimana nih? Karena ada badai di tengah jalan kan seperti murid-murid dibilang ke seberang, wah di tengah danau mereka menghadapi badai. Badai ini kayaknya intervensi di tengah-tengah gitu ya. Terjadi interupsi di tengah jalan gitu. Rencana kita seperti tidak berjalan mulus. Oke, waktu itu terjadi sebenarnya yang bahaya itu bukan badainya lagi. Kenapa? Ibu-ibu perhatikan. Waktu kita menunggu di tengah badai, pernahkah ibu-ibu memperhatikan sikap-sikap apa yang muncul ke permukaan pada masa tunggu tersebut? Karena di tengah masa tunggu itu kita akan berkenalan. Katakan berkenalan. Dengan siapa Bu Evelyn? Pertama-tama dengan diri kita. Kita jadi kenal diri kita. Oh belum, nanti kenal Tuhan. Saya harap ketemu Tuhan di tengah badai. Pertama-tama kita ketemu diri kita. Ya sama tadi murid-murid waktu di tengah badai. Padahal baru lihat mujizat loh. Kan mereka sebelum berangkat tuh baru ada mujizat gede-gedean tuh. Right? Baru berapa jam yang lalu. Lalu di tengah-tengah danau badai berkecamuk. Keluar loh dari mulut mereka. Guru kau gak peduli ya? Kita akan binasa. Pertanyaannya, kok bisa ada kalimat kayak begitu tuh? Meragukan pemeliharaan Tuhan. Apakah kalimat seperti itu datang tiba-tiba dari langit, nggak tahu angin bawa kali, lalu dia ngomong aja, ya ada orang suka bilang gini, saya mah ngomongnya suka keceplosan, pastor, saya mah keceplosan, itu bukan nggak dari hati saya.
Sudah pernah dengar? Oh, apa yang keluar dari mulut itu dari mana sumbernya? Jadi bukan burung yang bawa ya, bukan angin semil. Nah, nih dibawa angin nih kata-kata nih. Enggak ya, dari mana asalnya? Berarti ada di dalam hati kan? Coba bayangin. Selama tidak ada badai, maka mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus. Everything is okay. Nyanyi aja kita. Musiknya apalagi bagus, tambah AC, gak kepanasan kita kayak di luar, bener gak? Nyanyi aja kita. Nah, begitu tengah badai itu, kok jadi agak gini yang ngikut Tuhan Yesus ya? Kenapa gak ada yang ngomong ya? Kenapa kok jadi kayak gini banget gue? Gitu tuh. Itu dari mana kalimatnya? Jangan bilang itu di bawah angin. Enggak. Emang udah ada di dalam hati kita. Yang kalau gak ada badai, gak muncul dia ke permukaan. Itulah diri kita sebetulnya ibu-ibu sekalian. Waduh. Tapi ada orang kayak yang nyatetin dan perhatiin dirinya ya. Ya kenapa ya? Oh kalau lagi situasi gak enak kenapa gue ngomongnya kayak gitu ya? Kenapa ya? Di tengah situasi kayak gini nih, harga pada naik nih. Kenapa mulut aku kok? Ya udahlah kalau emang kitanya nggak sadar kan mungkin teman-teman deket kali yang ngingetin gitu loh. Kenapa sih kamu tante? Kenapa sih nih kamu ses? Jakarta Barat pakai ses. Kan nggak mungkin mbak. Mbak. Ci kenapa lu Ci? Kan gitu. Iya bener nggak? Kenapa? Nggak pernah aku dengar kayak gitu. Kenapa ngomongnya kayak gitu? Kenapa kok kamu tuh ansietas gitu, gelisah banget. Dan kalau udah gelisah, fidgety gitu ya. Impulsifnya muncul. Ibu-ibu sekalian, justru di tengah badai, kita ketemu diri kita. Dan segala kerapuhannya. Kalau nggak ada badai kita berasa, udah ngerti lah. Faham. Udah gitu kalau ada khotbah paling cepat ngomong amin kan. Amin. Begitu kita komentari pendetanya, kayaknya yang kemarin tuh kurang diurapi. Nah, yang ini bagus nih. Pendeta semua dikasih ponten. Yang itu jangan diundang lagi, kurang urapannya. Firman Tuhan mah firman Tuhan, bener gak? Iya kan? Nah, nanti waktu di tengah badai, kita kemudian akan melihat. Kenapa ya? Saya berdoa, ibu-ibu tidak menyia-nyiakan pengalaman ada di tengah badai. Oh gitu ya Pak Zebri? Yes. Beberapa tahun lalu kita melewati masa COVID-19. Ya, kita survive. Betul gak? Ada beberapa saudara kita sudah lebih dahulu pulang ke rumah Bapak dia. Tetapi ibu-ibu kita survive. Coba tepuk bahu kiri kanan bilang kamu survive. Ya, Tuhan masih kasih kita kehidupan, Tuhan kasih kita kesempatan. Jadi badai yang sekarang kita harus bisa lebih tangguh untuk menghadapinya, betul gak? Kalau COVID-19 kita dikurung, lah sekarang kan kita gak ada yang kurung. Iya bu, gak ada yang kurung, cuma belanjanya juga berat. Aduh, jadi perhatikan sikap, amin. Nih, burung Raja Wali memposisikan dirinya menghadapi badai sebelum ia membubung di atasnya. Ibu-ibu, kenapa yang dikasih contoh di sini burung Raja Wali? Saya percaya Roh Kudus memilih tipe-tipe binatang tertentu karena kita perlu pelajari karakteristiknya. Ya, beda sama ayam, sekalipun sama-sama punya sayap. Makanya kalau ayam tuh dikepak-kepakkan sayap, stres dia. Udah gitu tingginya cuma bisa 2 meter buat nyebrang ke pagar tetangga sebelah. Itu aja jauhnya. Enggak dikasih contoh ayam. Kasih contoh Raja Wali. Karena Raja Wali adanya di ketinggian-ketinggian. Dan dia mengamati kapan badai datang. Dan kalau badai datang dia akan tunggangi badai itu. Dia akan izinkan badai mengangkat dia tinggi. Jadi dia gak takut sama badai, malah dia tunggu tuh badai. Wah, saya senang ada satu hamba Tuhan di Amerika bilang gini, bring it on, gitu loh. Hah? Ya kita di dalam Tuhan kita bisa bilang gitu, apa sih yang baru? Sini man, maju sini, gitu. Ya, di dalam Tuhan kita melihat masa depan,
sini maju. Apa lagi? Sini maju. Karena aku akan tetap mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Amin ibu sekalian. Itu Raja Wali. Dia menunggu badai. Jadi bukannya ngumpet dia tunggu badai. Stop fighting the weight, examine your attitude. Karena itu ibu-ibu sekalian, kita jangan lawan masa tunggu itu, tapi justru mari kita menilai bagaimana sikap kita di tengah-tengah masa tunggu. Oke, next point. Lihat ini. Ada kekuatan baru ya, sikap ini adalah sikap yang mentransformasi. Katanya orang yang menantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Saya mau kasih hal-hal yang praktikal buat kita ya. Mendapat kekuatan baru itu renew, itu Caleb. Dan Caleb itu terlihat dalam deskripsi di situ adalah suatu pertukaran. Seperti orang menukarkan satu yang lama dengan sesuatu yang baru. Itulah renew. Jadi memperbarui itu karena ada trading, ada pertukaran. Jadi apa yang ditukar? Tukar kelemahanmu dengan kekuatan Tuhan. Kapan momen ini terjadi? Waktu lagi ada badai. Ya, kita akan ketemukan kelemahan kita. Tapi kelemahan kita trade sama kekuatan yang dari Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita bisa lewatin badai, kita bisa bersaksi. Enggak sih, bukan kekuatanku. Ini semua dari Tuhan. Amin. Nah, jadi apa praktikalnya? Lihat ini, ada 3 sikap yang menghalangi pembaruan. Kita mesti hati-hati sama ini ya. Keluh kesah untuk apa yang hilang. Ibu-ibu jangan kaget. Ya, dalam menghadapi badai sekarang di tengah-tengah negeri kita, situasi-situasi yang terjadi, mungkin ada yang hilang. Mungkin ada kesempatan, mungkin ada hal-hal yang dulunya Anda bisa nikmati. Wah, jadi sekarang kayaknya kita mesti skimming, kita mesti kurangi, kita mesti trimming. Ya, aku jadi nggak bisa lagi ke sana, ke sini atau apa. Aku jadi nggak bisa belanja. Oke, mungkin ada seperti itu, tapi jangan kita mengeluh. Ya, lalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Makanya kalau hobinya masih suka scrolling agak repot karena ibu-ibu akan tergoda membandingkan dirimu dengan artis-artis yang ada di situ. Ya, berat itu. Lalu mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Kita akan temukan kita nggak bisa selesaikan menghadapi badai ini sendiri. Nah, 3 sikap yang mengaktifkan pembaharuan. Kalau kita mau khalaf itu, apa yang kita mesti lakukan? Ibu-ibu, penyembahan di tengah badai. Ayo, saya ajak kita, ibu-ibu, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Puji-pujian akan mengangkat engkau tinggi, akan mengelevasi jarak pandangmu. Anda akan bisa melihat situasi dari sudut pandang Tuhan. Karena puji-pujian mengangkat kita. It elevate us. Worship mengangkat kita semakin dekat kepada Tuhan. Lalu rasa syukur di tengah kekurangan. Kita mesti aktivasi syukur kita. Ya, sekarang bisa maju sedikit aja. Oh Lord, thank you so much. Ya, masih bisa punya pekerjaan. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, kadang-kadang dulu kan bisa julid. Yuk, kenapa gak dipromosi? Kenapa sekarang bisa kerja aja. Syukur. Ya. Lalu percaya pada karakter Allah. Tuhan kita tidak berubah. Ibu-ibu akan nanti berkata, sekalipun aku tetap akan percaya kepadanya. Jadi yang konsisten yang kita pegang adalah karakter Tuhan yang tidak berubah-berubah. Badai bisa datang silih berganti, Tuhan tetap sama. Amin. Oke, jadi kemudian dikatakan apa dampaknya? Naik terbang, berlari dan berjalan. Saya tulis di sini, terbang tinggi seperti Raja Wali. Ini adalah momen puncak gunung dari penglihatan dan terobosan. Karena Anda dibawa naik oleh badai itu, Anda naik di elevasi lewat pujian penyembahan. Maka ibu-ibu, saya berdoa Anda mendapat prophetic vision, mendapat penglihatan, ya, perspektif yang segar, yang baru dari Tuhan. Memandang situasi dari sudut pandang Allah sehingga ibu-ibu tidak gentar. Lalu kemudian berlari dan tidak menjadi lesu. Maksudnya apa? Ini adalah musim usaha yang berkelanjutan. You are running dan tidak lesu. Ini membuat kemajuan bahkan ketika hal itu sulit. Lalu berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibu-ibu sekalian, ini adalah suatu ketahanan untuk menjalani keseharian yang terlihat biasa-biasa saja. Hari-hari kita ke depan mungkin tidak akan hal yang spektakuler ya. Kita tidak lagi bisa di-hype. Karena emang bagaimana mau hype? Dulu mungkin mau hype pakai shopping, sekarang agak mahal. Jadi udah gak bisa shopping. Beli bakso aja, bakso bikin seneng.
Mungkin udah gak bisa ke mall, mahal gitu kan. Jadi kalau hidup jadi biasa-biasa, gak ada yang spark, jalan-jalan atau shopping. Terus gimana? Can we give thanks? Kita masih bisa ada progres gak? Pemazmur Daud berkata, sekalipun aku ada di lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, bayangkan di tengah lembah kelam masih bisa ada progres. Kaki kita masih bisa melangkah, masih bisa ada kemajuan di tengah situasi yang gelap dan kelam. Ya, jadi kalau nggak ada lagi tuh hype-hype yang kayak begitu, nggak bisa shopping seperti dulu, tetap ada progres, hidup akan terus berjalan. Amin ibu-ibu, jangan camping di tengah ya, tapi maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Oke, 2 slide terakhir, lihat ini. Spirit empowered waiting. Ini yang namanya penantian yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Badai tidak akan menghancurkan kita, tapi mendefinisikan kita. Saudara, kita diberdayakan oleh Roh Allah dalam masa penantian itu. Kekuatan Tuhan jadi nyata, kita alami, ya. Dia ternyata bukan Tuhan yang memelihara kita dari jauh. Dia Tuhan yang hadir dekat dengan kita. Ada lagu yang bilang begini, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa Kau mengasihiku. Dia tidak pelihara kita dari jauh. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Nah, saya ngomong kayak gini ya mungkin kalau saya ngomongnya tegas gini, ibu-ibu bilang, oh amin, amin. Enggak gitu. Ibu-ibu akan pulang malam ini dan lalui hari-hari dan ibu-ibu akan punya pengalaman pribadi. Bahwa Tuhan yang kita dengar dikhotbahkan di balik mimbar ini adalah Tuhan yang hadir bersamamu di dapur. Tuhan yang hadir waktu ibu lihat cucian numpuk. Tuhan yang hadir, ya benar dong. Kan itu areanya emang kan. Masa saya bilang di Sudirman di gedung pencakar langit. Saya terawang-terawang nih kayaknya. Wah nih lihat cucian nih kayaknya nih. Waktu kita berhadapan di pasar lagi pegang-pegang cabai keriting yang udah berbeda harganya 1 kilo. Tuhan hadir. Itu bukan perkara. Jadi Tuhan itu bukan yang ada di gedung ini. Tuhan hadir bersama ibu-ibu sekalian dan kita perlu punya pengalaman begitu. Saya rindu etape ini selesai. Ibu-ibu bisa bilang, Ji, Tuhan hadir loh. Gila dia ada loh. Dia menggenggam tanganku. Amin. Jadi catatan terakhir ini dalam bahasa Inggris saya terjemahkannya. An eagle does not fight the storm. Seekor burung raja wali, dia tidak akan melawan hadirnya badai itu. Tadi saya katakan dia justru hadang, dia justru hadapi. It flies above it. Burung raja wali justru terbang di atas badai. Makanya istilahnya saya bilang dia tunggangi badai. Keren gak tuh? Kayak peselancar, ya. Dia tunggu ombak datang dan dia tunggangi ombak. Peselancar itu adalah surfer, itu adalah orang-orang yang menunggangi ombak, gitu. Justru dia ride the storm, dia ride the wave. Ibu-ibu, kitalah raja wali itu yang akan menunggangi badai yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Indonesia storm is not your ceiling. Badai yang terjadi di tengah Indonesia, kemelut yang terjadi secara politik, ekonomi, sosial, masyarakat yang mendampaki kita, keluarga kita di Indonesia ini bukanlah plafon kita. Jadi kalau ibu bilang ya aku jadi nggak, karena ada orang tua saya temukan dia jadi harus hitung kembali biaya pendidikan anaknya, harus hitung banyak yang mesti dihitung kembali ya. Tapi mari percaya bahwa badai ini tidak jadi plafon buat kita. Tapi karena Raja Wali menunggangi badai, maka badai sekarang ini menjadi runway kita. Tahu nggak runway? Landasan pacu. Ya, badai bergejolak. Raja Wali hop into the storm. Dia pakai badai, justru landasan pacunya adalah badai. Jadi dia nggak mulai dari nol di bawah. Raja Wali mulai dari atas.
Ibu-ibu sekalian, apa yang saya perkatakan ini adalah olahan iman. Kita bisa lihat gak Bu Evelyn? Yes. Makanya firman disampaikan untuk menggugah kita, membangkitkan iman kita. Sehingga bersama-sama ibu-ibu sekalian bisa melihat apa yang kita sharingkan ini betul-betul terjadi. Peluang-peluang, kesempatan yang baru, ya, bahkan ketangguhan kita dibentuk di tengah-tengah badai ini. Jangan lupa, Yesus memuridkan murid-muridnya bahkan di ruang kelas badai. Jadi badai pun adalah ruang kelas di mana dia hadir mendidik murid-muridnya. Amin. Katakan pada kiri kanan, kita sedang dimuridkan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri ibu-ibu sekalian. Saya bisa minta pemain musik maju ke depan. Ibu-ibu, malam hari ini sementara firman Tuhan disampaikan, bila ada di antara kita berkata, Mas Evelyn, saya mau tuh menghidupi dan melihat apa yang terjadi itu. Saya sedang di tengah-tengah gejolak badai pada saat ini. Ya, kita tidak akan berjalan menghadapinya sendiri-sendiri dong ya. Tuhan menyertai kita, saudara-saudara, ada support system. Dan karena itu kalau ada gejolak ini sedang ibu-ibu alami, kita mau ada ministry time ya, bisa saling mendoakan. Jadi kita mau ambil waktu untuk bisa saling mendoakan pada malam hari ini. Bahkan kalau ibu berkata, boleh gak saya maju ke depan untuk didoakan secara khusus, boleh juga, silakan ya. Tapi kita gak akan pulang membawa gejolak yang sama. Kita mau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan tangani saya juga, tangani saya juga, hadir dan ajari aku supaya aku bisa lolos, aku bisa lewati dengan baik. Ya, rapotnya gak merah, tapi kita bisa jadi penunggang badai, melewati badai dengan baik. Amin. Terima kasih.
tengah-tengah himpitan, Tuhan berikan hikmat. Mereka temukan potensi-potensi yang baru, ya Tuhan, untuk bisa melewati badai ini dengan cermat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang indah yang kami bisa alami lewat persekutuan kami malam hari ini. Kami sebentar akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon sertai kami dalam perjalanan pulang, bertemu kembali dengan keluarga, dengan anak-anak di rumah. Tuhan, mari sertai, lindungi dalam perjalanan pulang. Bahkan ibu-ibu yang tidak hadir karena satu dan lain hal, Tuhan berkati mereka juga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah tubuhnya Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari para ibu-ibu sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya segala berkat dan kasih sayang dari Bapa Surgawi, penyertaan yang manis dan intim bersama putranya Yesus Kristus, pengurapan yang adikodrati dari Allah Roh Kudus, kiranya turun menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kelak menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin.